Hai semuanya, apa kabar? Teacher berharap semuanya sehat-sehat ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, teacher minta anak-anakku yang manis duduk, ambil sikap berdoa, katup tangan, matanya ditutup. Kita mulai berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai pembelajaran kita, teacher minta anak-anak siapkan buku tulis, buku pena 2C, dan tentunya alat tulis. Ayo berikan senyumnya dulu ya. Terima kasih. Ayo kita mulai belajar bersama. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tematik bersama Teacher Intan dan Teacher Beatrix. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalaman di rumah, pembelajaran 2 dan 5. Ayo perhatikan percakapan berikut ini. Ini adalah percakapan Ibu dan Beni. Ayo dengarkan. Beni, apakah kamu sudah berdoa setelah bangun tidur? Belum, Ibu. Beni buru-buru karena sudah mendengar panggilan ibu. Pasti anak-anakku sekalian bertanya, mengapa ibunya Beni bertanya kepada Beni tentang berdoa? Dan mengapa Beni harus berdoa? Dan seperti tadi, sebelum memulai pembelajaran, teacher juga meminta kita harus berdoa. Mengapa ya? Ternyata berdoa adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kok teacher tiba-tiba langsung menyebutkan sila pertama Pancasila ya? Wah. Kita harus tahu apa itu Pancasila. Mengapa teacher langsung menyebutnya Pancasila? Ayo, teacher kenalkan lagi, karena sebelumnya sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya tentang Pancasila. Apa itu Pancasila? Jadi, Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Jadi, Pancasila artinya apa? Iya, benar sekali. 5 dasar atau aturan. Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu adalah
pedoman hidup bangsa Indonesia. Berarti kita semua yang menjadi warga masyarakat Indonesia juga harus menjalankan apa yang ada di dalam Pancasila. Ayo, ini kita lihat kemarin. Ini gambar apa? Ya, benar, gambar burung Garuda. Ayo, ada berapa sila atau ada berapa gambar dalam dada burung Garuda? Benar sekali, ada 5 gambar. 5 gambar itu disebut 5 sila atau 5 dasar yang menjadi aturan atau pedoman hidup bangsa Indonesia. Ayo kita kenal 5 sila atau dasar Pancasila. Semua bagian dalam kehidupan kita diatur tentang kepercayaan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Mari kita kenal lebih dalam tentang 5 dasar Pancasila. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan bintang yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin yang bunyinya Persatuan Indonesia. Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, sila kelima Pancasila dilambangkan dengan padi dan kapas yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menerapkan sikap-sikap dari Pancasila. Kita dapat melakukannya bila kita tahu apa saja sikap-sikap yang ingin kita lakukan dan diinginkan oleh Pancasila. Ayo perhatikan gambar di bawah ini. Dalam gambar tersebut, kita melihat bahwa gambar tersebut menceritakan tentang keanekaragaman agama yang ada di Indonesia. Keanekaragaman agama ini berkaitan dengan sila pertama Pancasila. Oleh karena itu, sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah beribadah sesuai agama yang dianut. Dan untuk kita ingat atau ketahui bersama bahwa di Indonesia terdapat 6 agama, yaitu agama Katolik, agama Kristen, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Yang kedua, bersikap jujur. Yang ketiga, menghormati dan menaati kedua orang tua kita. Dan yang keempat, selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila di rumah.
berdoa bersama keluarga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum bangun, sebelum melakukan kegiatan lainnya. Setelah bangun juga kita harus berdoa, setelah selesai belajar, setelah selesai makan, kita juga harus selalu bersyukur. Tidak menghina teman atau tetangga yang berbeda agama. Yang keempat, tidak membuat keributan saat ada teman atau tetangga yang sedang berdoa. Misalnya si Beni lagi membuka musik, padahal tetangga di sebelahnya sedang melakukan ibadah. Sikap Beni itu tidak patut untuk kita contohi karena sudah mengganggu teman kita yang beragama lain yang sedang beribadah. Nah, ini di sini teacher tambahkan tentang 6 agama yang tadi sudah kita sebutkan bersama. Ayo sebutkan bersama lagi apa-apa yuk. Yang pertama Katolik, yang kedua Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan sebagai seorang yang mempunyai agama, jika saat berdoa atau beribadah ya seharusnya di sini teacher salah ketik, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa artinya kita berbicara kepada Tuhan. Ayo perhatikan gambar berikut. Gambar-gambar tersebut menceritakan tentang apa ya anak-anakku? Iya, benar sekali. Gambar ini menceritakan tentang seseorang yang sedang dijenguk oleh temannya karena ia sakit. Di sini temannya datang menghibur ia yang sedang sakit. Dan gambar yang satunya lagi, ini menceritakan tentang seorang kakak yang sedang membantu adiknya yang terjatuh dari sepeda. Dari gambar-gambar ini, kita dapat melihat bahwa manusia saling berhubungan satu sama lainnya. Hubungan manusia satu sama lainnya ini sesuai dengan sikap yang diinginkan oleh sila kedua Pancasila, yaitu menyayangi orang lain, berani membela kebenaran, peduli terhadap orang di sekitar, dan tidak membeda-bedakan sesama. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila di rumah. Yang pertama, menjenguk teman yang sakit, sesuaikan dengan digambarkan. Yang kedua, menolong teman atau tetangga yang sedang kesusahan. Yang ketiga, berteman dan bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan asal-usul, agama, dan sukunya. Jadi kalau kita berteman, kita tidak melihat, wah dia satu kampung sama saya, jadi saya berteman sama dia saja ya. Tidak boleh. Kita harus berteman dan bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan dari mana dia berasal. Yang keempat, berani mengakui kesalahan. Seperti Beni tadi, Beni harus mengakui kesalahan kalau ia sudah melupakan kegiatan yang harus dia lakukan, yaitu berdoa. Yang berikutnya, berani membela orang yang tidak bersalah. Jadi untuk sila kedua itu
lebih melihat kepada hubungan dengan sesama manusia atau hubungan antar manusia, antar teman dan teman, teman dan keluarga, teman dan guru. Jadi lebih melihat kepada hubungan sesama manusia. Ayo kita lanjutkan. Semangat ya anak-anakku. Ayo, mana senyumnya? Iya, terima kasih banyak yang sudah memberikan senyum kepada teacher. Jadi ayo kita perhatikan gambar di bawah ini. Gambarnya menceritakan tentang apa ya? Ayo berpikir. Iya, benar sekali. Tentang keluarga yang terdiri dari bapak, mama, kakak, dan adik yang sedang bekerja sama. Mereka sedang buat apa ya itu? Oh, sedang mengepel dan menyapu lantai. Bekerja sama dalam keluarga dapat menjaga kesatuan. Hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Jadi, dengan mengamalkan sila ketiga Pancasila, maka akan tercipta kerukunan di rumah. Jika kita rukun, maka hubungan antar anggota keluarga menjadi erat. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Yang pertama, mendahulukan kepentingan adik saat bermain. Misalnya, Beni dan adiknya yang cowok sedang bermain mobil-mobilan. Adiknya Beni maunya pakai mobilnya Beni, sedangkan Beni sedang bermain juga pakai mobil yang sama. Tapi karena Beni mengamalkan sila ketiga Pancasila, maka Beni meminjamkan mobilnya kepada adiknya untuk adiknya bermain lebih dahulu. Yang kedua, tidak membuat keributan atau kerusuhan di rumah. Misalnya, saat kakak lagi belajar, terus ada adik lagi buka musik di depan. Itu kan mengganggu, membuat keributan di rumah. Jadi sikap itu tidak boleh kita lakukan ya di rumah, karena tidak sesuai dengan pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Yang berikutnya, seperti gambar ini, bekerja sama membersihkan rumah bersama anggota keluarga lainnya, supaya pekerjaan cepat selesai. Jadi sila ketiga Pancasila mengajarkan kita untuk menjaga persatuan. Setelah mengenal Pancasila dan contoh pengamalannya di rumah, Beni akhirnya berani mengakui kesalahannya. Ayo dengarkan percakapan Beni dan ibunya. Ibu, Beni mengaku kalau Beni salah. Beni minta maaf. Ibu, Beni ada tugas dari sekolah. Tugasnya tentang puisi. Iya nak, ibu maafkan. Lain kali jangan lupa berdoa ya. Ayo ibu bantu kamu mengerjakan tugasmu. Berani kan Beni mengakui kesalahannya? Berarti Beni sudah mengamalkan sila Pancasila dalam kehidupannya. Teacher ulangi lagi ya, bahwa sila pertama Pancasila itu menekankan kepada kepercayaan kita. Sila kedua Pancasila menekankan kepada
hubungan antar sesama manusia. Sedangkan sila ketiga Pancasila menekankan kepada persatuan dan bagaimana cara kita menjaga persatuan. Setelah Beni berani mengakui kesalahannya, ibunya pun membantu Beni mengerjakan tugasnya. Ada yang ingat tugas apa tadi ya yang Beni sebut? Iya, benar sekali. Tugasnya tentang puisi. Wah, puisi? Apa ya itu puisi? Puisi merupakan kumpulan kata yang disusun berdasarkan atau yang disusun sesuai dengan tema tertentu. Jadi tema di sini merupakan dasar dari suatu cerita atau teks atau puisi. Puisi disusun dengan menggunakan kata-kata yang indah. Setiap kata di dalam puisi memiliki makna atau arti tertentu. Untuk memahami isi puisi, kamu harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membaca puisi dengan cermat. Yang kedua, mengerti dengan kata-kata yang digunakan. Yang ketiga, membuat pertanyaan-pertanyaan dan mencari jawabannya. Yang keempat, mencari makna dari kata-kata baru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba perhatikan contoh berikut. Ini gambarnya tentang hujan, teacher. Hujan yang turun dari atap seng, teacher. Iya, benar sekali. Jadi, puisi yang akan kita jadikan contoh hari ini judulnya Hujan, karya Syufrida. Nanti dengar teacher bacakan, terus anak-anakku sekalian bacakan sendiri ya. Hujan, karya Syufrida. Langit tampak mendung saat kupandang, warnanya abu-abu kehitaman. Tak ada secercah sinar di sana. Rasanya matahari pun enggan untuk menampakkan wajahnya. Hanya gumpalan awan berwarna gelap yang menghiasi hamparan langit yang luas. Tiba-tiba, tetes demi tetes air berjatuhan dari langit yang berwarna kehitaman. Hujan pun turun perlahan, membasahi tanaman di halaman. Sudah dengarkan anak-anakku? Sekarang teacher kasih kesempatan anak-anakku untuk membacanya sendiri. Silakan. Oke, terima kasih sudah membacanya. Jadi, dari puisi Hujan karya Syufrida ini dapat kita lihat bersama ya. Kita buka dia, kita lihat puisinya ini tentang apa. Kita lihat sama-sama ya. Jadi, puisinya ini bertemakan tentang alam. Tentang alam, teacher. Kita lihat dari mana? Sekarang kita lihat bersama. Di sini ada kata apa yang pertama? Langit. Yang kedua, matahari. Ada awan. Ada hujan. Ada tanaman. Jadi, temanya sudah pasti tentang alam. Jadi yang bagian ini dari langit tampak mendung saat kupandang sampai ke
Bagian yang menghiasi hamparan langit yang luas itu menceritakan tentang suasana sebelum hujan turun. Dan dari yang kata-kata tiba-tiba sampai di membasahi tanaman di halaman rumah, itu isi puisi yang menceritakan tentang suasana yang terjadi saat hujan turun. Jadi dari puisi ini juga kita bisa melihat kata-kata baru yang kita bisa cari arti atau maknanya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dari puisi Hujan karya Sufrida dapat kita cari bersama ya dengan teacher kata-kata yang baru. Misalnya teacher bantu kata secerca. Kata secerca memiliki arti yaitu sedikit sinar yang dapat dilihat. Selanjutnya, teacher bantu lagi ya. Oh, di sini ada kata enggan. Enggan memiliki arti atau makna tidak mau, tidak sudi, atau tidak suka. Selanjutnya, teacher bantu lagi ada kata apa? Yang paling banyak di sini, di bagian sini, teacher kasih kode. Dia munculnya 2 kali. Iya, ayo cari sama-sama. Ada kata apa? Iya, ada kata tetes. Tetes artinya benda cair seperti air, misalnya susu, atau benda cair lainnya yang jatuh. Butir curahannya berupa air yang garis tengahnya lebih besar dari 0,5 mm. Jadi begitu cara kita mencari kata-kata baru atau sulit yang kita belum pernah ketemui dalam buku yang kita baca, atau kita melihat dia katanya bentuk penulisannya aneh, atau belum pernah kita ketemui, atau belum pernah kita ketahui artinya. Sering kita gunakan tapi artinya kita tidak tahu atau belum pernah tahu arti sebenarnya. Kita bisa carinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, anak-anakku sekalian, teacher tegaskan kembali, jangan lupa untuk selalu belajar, membaca, dan berlatih menulis dan berhitung ya anak-anakku. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Selamat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Jika anak-anak mengalami kesulitan dalam materi ini, anak-anakku sayang, bisa langsung bertanya kepada orang tua. Bisa juga langsung bertanya kepada teacher. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Bye. Terima kasih.